Belajar lagi. Malasnya. Materi nggak ngerti. Apa lagi nih ya? Bab 2 ya? Oke. Mari kita lihat. 26 April tahun 2020. Diceritakan seorang anak sekolah menengah atas bernama Mimi. Sekarang ini Mimi sedang pusing membaca buku sejarah. Karena besok Mimi memiliki ujian akhir dan saat ini ia sedang frustasi karena tidak mengerti dengan pelajaran tersebut. Udahlah, gak ngerti, lihat buku yang lain Mimi menyerah karena sejarah adalah pelajaran yang ia benci. Lantas, ia beranjak mengambil buku lain di rak. Mimi menemukan buku aneh dengan judul Kayaknya ini nggak pernah. Kemerdekaan Sang Merah Putih. Mimi penasaran, lantas ia membuka halaman pertama. Judulnya menarik, Kemerdekaan Sang Merah Putih. Setelah itu, ia seolah berada dalam mimpi. Ia dikejutkan dengan orang-orang aneh. Memang mereka terlihat seperti manusia, namun ada kejanggalan di sini pikirnya. Ternyata kau anak yang tadi mengeluh membenci sejarah. Apa masalahmu sehingga membenci kami? Bagaimana kau bisa membenci kami? Kalau kami tidak ada, mungkin kau tidak akan pernah terlahir, anak bodoh. Apa maksud kalian? Sekarang ini aku di mana? Dan kalian ini siapa? Tenanglah nak, apa kau ingat kutipan jas merah yang artinya jangan pernah lupakan sejarah. Jangan pernah pula lupakan kami ini yang membuat engkau menjadi seperti sekarang. Memang menurutmu kami tidak penting karena kami adalah masa lalu yang bisa saja dilupakan. Namun asal kamu tahu, kami sangat mencintaimu. Cukup hargai dan kenang kami saja, kami sudah senang. Aku tahu itu, tapi aku tak mengerti di mana ini sekarang dan kalian semua ini sebenarnya apa? Kau ada dalam sejarah dan kami adalah bagian dari itu. Kuharap kau menyukainya. Benar, kalian memiliki nama. Kau Rengas Dengklok. Dan itu proklamasi. Dan pembentukan Republik Indonesia. Ini terlihat asing, tapi apakah benar kalian memang sejarah? Anak bodoh, kami kan sudah bilang. Kau sangat aneh. Lihat tingkahnya, bodoh sekali. Wah, kau mengataiku. Mungkinkah ini semua mimpi? Apa aku lanjutkan saja? Jika memang kalian sejarah, coba katakan apa yang terjadi pada kalian. Kau bertanya padaku? Tentu saja. Aku adalah sejarah yang tak pernah terlupakan. Yang terjadi padaku akan dikenang sebagai puncak kemerdekaan. Kau tak seharusnya berbicara seperti itu, proklamasi. Jika tidak ada aku, mungkin kau tidak akan terjadi. Ingatlah, aku yang paling tua di sini. Benar Kak Rengas Dengklok. Dia kan paling mula dari kita semua. Bukannya kita harus menghargainya. Oh, ternyata kalian semua bersaudara. Sebelumnya untuk membuatku percaya, bisakah kalian katakan apa yang terjadi pada kalian? Para sejarah jika meyakinkan, maka akan aku percayai kalian. Wah, sebuah kesenangan jika kami disuruh untuk menceritakan tentang peristiwa-peristiwa kami. Apakah kalian bersedia untuk bercerita, saudara? Baiklah, dengarkan aku. Kalian pasti akan terkejut mendengar ceritaku. Pertama, daerah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat yang menyebabkan Perang Dunia Kedua. Akibat dari serangan Amerika tersebut, Jepang menuju ke Indonesia, mengajak Indonesia untuk melawan Amerika Serikat, kemudian diiming-imingi dengan hadiah kemerdekaan. Mendengar berita tersebut, kaum pemuda ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan, namun dihalangi oleh golongan tua.
sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di mana para tokoh proklamator dibawa pergi atau diculik ke Rengas Dengklok. Wah, aku benar-benar tak pernah tahu kalau peristiwa itu sebenarnya terjadi sebelumku, Kak. Sangat menegangkan sekali peristiwamu itu, Kak. Apakah para pemuda memang seberani itu? Tentu saja mereka berani. Sudah, lanjutkan ceritanya. Aku ingin tahu kelanjutannya. Baik, aku akan memulai ceritanya. Setelah datang dari Rengas Dengklok, mereka pergi ke rumah Laksana Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk melakukan kegiatan penyusunan naskah teks proklamasi. Di sana mereka berunding untuk membentuk teks proklamasi. Nah, dalam proses pembentukan teks proklamasi tersebut terjadi beberapa perdebatan dan para tokoh proklamasi seperti Insinyur Soekarno, D.R.S. Hatta, dan Ahmad Subarjo saling mengemukakan pikiran mereka untuk mendapatkan sebuah teks proklamasi yang diinginkan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya pada jam 4.00 pagi, teks proklamasi selesai dibentuk dan selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Di sana hadir beberapa anggota PPKI, beberapa pemimpin pemuda, beberapa pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota dari Cu Sangiin yang total jumlahnya sebanyak 40-50 orang. Wah, ternyata banyak juga ya tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya aku ingin bertanya kepadamu. Apakah tokoh-tokoh itu merasa nyaman mengisi naskah proklamasi di rumah seorang Jepang yaitu Laksamana Maeda? Bagaimanapun, dia seorang penjajah. Dan mengapa ia tetap tinggal di Indonesia ketika itu? Kau benar-benar ingin tahu mengapa Laksamana Maeda mengizinkan untuk para tokoh proklamasi menyusun teks proklamasi di rumahnya? Jadi begini, alasan Laksamana Maeda mau meminjamkan rumahnya kepada para tokoh proklamasi untuk melakukan proses penyusunan teks proklamasi yaitu karena Laksamana Maeda mempunyai istri dari orang pribumi yang menyebabkan ia harus tinggal di Indonesia. Dan apakah kamu tahu mengapa pada saat melakukan penyusunan teks proklamasi, para tokoh proklamasi tidak mendapat gangguan sama sekali dari negara Jepang saat melakukan hal tersebut di rumah Laksamana Maeda? Itu karena Laksamana Maeda merupakan kepala perwakilan dari Kaikun. Jadi anggota tentara Jepang tidak boleh sembarangan datang ke rumah Laksamana Maeda. Lagi pula, proses dari pembentukan naskah teks proklamasi tersebut dilakukan tengah malam sehingga tidak ada tentara Jepang yang berani datang ke sana. Oh, ternyata begitu. Aku baru saja mengetahuinya. Kalau begitu, lanjut aku menunggu bagaimana akhir dari proklamasi Indonesia. Sepertinya kamu menungguku. Baiklah, akan kuceritakan peristiwaku. Pada waktu itu, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, banyak orang menanti pembacaan proklamasi. Akhirnya dikumandangkan proklamasi yang berbunyi, "Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Wah, jadi itu bunyi proklamasi yang sering dibicarakan. Aku terharu mendengarnya. Ya, bagaimanapun, proklamasi adalah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Sungguh mengharukan ceritamu, proklamasi. Memang, peristiwaku kan selalu dikenang. Namun, peristiwaku terjadi berkat penculikan Rengas Dengklok dan penyusunan naskah proklamasi. Di samping itu juga ada pembentukan awal RI setelahku. Aku ingin tahu seperti apa ya Indonesia setelah merdeka? Setelah Indonesia merdeka secara de facto dan de jure, kemudian bangsa Indonesia menunjuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Aku tak pernah mengerti apa maksud dari merdeka secara de facto dan de jure. Aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Jadi kau tidak paham apa itu de facto dan de jure? Baik, aku jelaskan.
Jadi de facto itu pengakuan secara fakta, sedangkan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum. Oh, ternyata seperti itu cerita lengkap dari pemilihan Presiden Soekarno. Sekarang, aku akan menceritakan bagaimana berkembangnya pemerintah setelah dibentuk. Baiklah, cobalah ceritakan bagaimana akhir dari serangkaian peristiwa ini. Aku menantikan bagaimana Indonesia pada akhirnya. Ceritanya sangat indah, kalian tahu. Indonesia segera membentuk badan pemerintah yang terdiri atas menteri atau yang disebut dengan kabinet menteri. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah siap dengan aparatur negaranya. Selain itu juga Indonesia membentuk partai politik yang digunakan untuk menyungsung para pejabatnya. Dan kalian tahu, presiden pertama kita adalah Soekarno dan yang kedua adalah Jenderal TNI yaitu Soeharto. Beliau memiliki segudang prestasi yang mengagumkan dan beliau juga memiliki pengaruh yang sangat pesat terhadap pertahanan dan keamanan negara kita. Sehingga negara kita tidak mudah lagi dijajah oleh pendatang asing. Wah, aku tidak pernah tahu tentang seorang jenderal menjadi presiden. Sungguh menarik apa yang akan terjadi mendatang. Memang menarik sekali apa yang terjadi di masa depan, dan aku tahu itu. Tapi tetap saja, aku menghargai dan mengenang kalian. Karena yang kalian katakan semua itu benar, sejarah yang membentuk dan menciptakan aku di masa depan. Kalian sungguh berarti bagiku, dan aku sangat menghormati kalian, teman-teman. Yang tadi itu cuma mimpi. Oh ya ampun. Ternyata sejarah itu menarik juga ya. Aku harus mempelajarinya lagi. Lihat-lihat lagi. Ternyata benar sesuai dengan dugaannya. Ia bermimpi. Menarik juga pikirnya. Mimi berniat mencari tahu lebih banyak lagi mengenai sejarah. Aku membaca lagi. Jika dulu ia membenci sejarah, maka sekarang Mimi bertekad akan mempelajari dan tidak mengabaikan sejarah lagi. Ia mulai membaca buku sejarahnya lagi yang ia tinggalkan tadi. Tapi tunggu, ternyata buku aneh yang berjudul Kemerdekaan Sang Merah Putih itu tertinggal di atas meja. Apa buku itu memang aneh? Sebenarnya, tak seorang pun tahu kebenarannya.